Selamat siang Bante. Baik Bante, ini ada pertanyaan, yaitu bagaimana sikap kita sebagai penyuluh di lingkungan masyarakat? Sikap sebagai seorang penyuluh, ya, penyuluh ini artinya membantu orang lain. Penyuluh ini seperti lampu, yakni memberi penerangan. Nah, jadi keberadaan dari seorang penyuluh adalah memberi penerangan. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang dimengerti, ya tugas sebagai penyuluh adalah memberi penjelasan. Nah, sebelum kita menyampaikan sesuatu, penting bagi kita, yakni punya kepribadian yang baik. Karena ketika kita berada di masyarakat, ada hal yang sebetulnya nilai yang bisa berpengaruh cukup besar adalah kebiasaan yang baik, yang seringkali kita sebut sebagai kepribadian. Ya, jadi dalam hal ini, meskipun kita pandai berbicara sekalipun, kalau kita punya attitude yang kurang baik, ya tentu daya pengaruh jadi tidak maksimal. Makanya sikap sebagai penyuluh di dalam masyarakat, ya jadilah figur yang baik dengan ilmu yang banyak. Ketika ada pertanyaan, kita bisa memberi pencerahan, karena namanya penyuluh itu adalah penerang, memberi penerangan seperti lampu, ya fungsinya untuk menghilangkan kegelapan. Demikian pula penyuluh juga punya fungsi untuk melenyapkan ketidaktahuan. Jadi keberadaan sang penyuluh di masyarakat sangat penting sekali, terkhusus tidak hanya dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi juga menjadi solusi dari segala macam persoalan. Begitu ya. Baik, baik Bante. Untuk selanjutnya Bante, ingin bertanya, bila ada umat lain bertanya tentang mengenai tentang agama Buddha, bagaimana kita menyampaikannya Bante? Ya, sampaikan saja apa yang menjadi kebutuhan. Jadi dengan kalau bahasa-bahasanya Bante? Ya, kita menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Ya, mungkin dia tidak mengerti bahasa Pali, tetapi kita harus bisa menggunakan yaitu bahasa sehari-hari. Dan ketika ada orang bertanya kepada kita tentang agama Buddha, kita jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan seperti muncul ya fanatisme atau memandang rendah ya orang lain. Ya, dalam hal ini ya bagaimana menjelaskannya? Ya tergantung dia tanya apa. Ya tergantung dia tanya apa. Apakah tanya tentang ketuhanan, ya kita jelaskan ketuhanan dalam agama Buddha. Kalau dia bertanya tentang karma, bagaimana karma dalam pandangan agama Buddha, ya kita jelaskan apa itu karma, sebabnya karma seperti apa, dan bagaimana pengaruhnya karma. Nah, ini bisa kita jelaskan. Ya, jadi dalam hal ini ketika ada hal-hal yang mungkin ditanyakan, sebisa mungkin saya lebih menyarankan yakni coba dicari bahasa yang dia bisa mengerti. Ya, bahasa yang dia mengerti. Dan ketika menjelaskan, ya kita harus benar-benar menelaah apa sih yang menjadi kebutuhan. Apakah dia pengen benar-benar tahu, ataukah dia ingin menguji. Nah, ini juga harus kepandian kita di dalam masyarakat. Intinya kita butuh jam terbang. Nah, dan jangan sampai setiap jawaban yang kita sampaikan itu menimbulkan sikap menyerang pihak lain. Karena dia hanya bertanya tentang agama Buddha, ya kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan keyakinan yang lain. Nah, ini adalah sikap dari penyuluh yang baik. Dia tanya apa, ya kita jelaskan tanpa harus menimbulkan persoalan. Jadi kita tidak perlu banding-bandingkan dengan yang lain juga. Sepertinya begitu ya. Baik Bante, saya akan memberikan pertanyaan mengenai terkait hukum ya Bante. Apakah seorang penyuluh atau dhamma duta yang mengabarkan dhamma perlu adanya perlindungan hukum? Nah, kita ketahui bahwasanya dhamma duta itu adalah seseorang yang membawa misi dhamma. Tentu di sini sebagai dhamma duta tidak hanya menyampaikan pesan dhamma, tetapi dia harus punya perilaku yang baik, meliputi tindak tanduk, tutur kata, yang mana tutur kata yang baik itu adalah yang berlandaskan dhamma.
Kalau dia sebagai Dhamma Duta, tutur katanya baik, punya perilaku yang baik, saya berpikir tidak perlu, karena tidak akan terjadi apa-apa. Seperti pesan Guru Agung Buddha, Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Jadi Dhamma itulah yang akan menjadi payung yang akan melindungi jika Dhamma Duta itu hidupnya sesuai dengan Dhamma. Baik Bante, Wandami Bante, saya mohon Ya. izin untuk bertanya Bante eh, mengenai etika ya Bante ya, etika kita di dalam kepenyuluhan. Nah, saya ingin mengetahui dari sudut pandang perspektif Bante, bagaimana Bante etika kita sebagai umat ketika Bante memberikan Dhammadesana atau memberikan presentasi kepenyuluhan, bagaimanakah sikap sebaiknya kita sebagai umat? Begini, ada beberapa hal yang memang perlu kita mengerti ya sebagai umat Buddha. Pertama, memang dharma atau dhamma itu kan luhur. Ya, luhur. Sepatutnya ketika mendengarkan dhamma, sebenarnya tidak boleh tertidur. Nah, ini memang nggak boleh. Kalau nggak salah, saya lupa sih ada di dalam dhamma ada sutanya atau di mana di bagian mana gitu. Jadi mendengarkan dhamma nggak boleh tidur. Nah, sama kasusnya seperti seorang raja di zaman Sang Buddha. Ketika Sang Buddha ini membabarkan dhamma, ternyata ada raja. Ya, raja ini saya agak lupa, tetapi ini rajanya sama. Itu rajanya sama. Kalau tidak salah dia makan kebanyakan gitu. Pertama mungkin disuruh makan nih, gitu kan karena dia gelisah. Ya, kegelisahan juga ketika mendengarkan dhamma itu kurang bagus, etikanya nggak bagus. Jadi gelisah, ada saja yang dimain-mainkan, gelisah ya gitu ya. Jadi ketika mendengarkan khotbah dhamma, kontrol tubuh, ya, kontrol kebiasaan tangan. Nah, ini kan yang sering terjadi ketika mendengarkan khotbah. Kan Romo Ramani pasti nih, ketika ceramah nih, ada yang megang handphone. Itu juga etika yang sangat-sangat kurang bagus. Ya, apapun alasannya itu tidak bagus. Ya, saya bicara begini karena ini kan akademisi ya gitu. Jadi saya pikir ini nggak bagus sama sekali. Tetapi kita juga tidak memungkiri bahwa itu sangat susah untuk kita kasih input ya. Oh ini kurang bagus Pak, bla 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 gitu kan. Nah, bikunya saja tidak didengar, apalagi yang lain begitu. Nah, tetapi sebagai pembicara tidak boleh berhenti di situ. Jadi tetap kita harus mengingatkan seperti yang kemarin Bante Citanando katakan ya. Suka tidak suka ketika kita mengoreksi orang, orang itu nggak senang ya urusan orang itu. Itu urusan orang itu. Justru kalau kita tidak memberitahu, kita yang salah. Gitu. Ya, jadi etika pertama itu adalah kontrol kebiasaan gerak-gerik tubuh kita ketika mendengarkan khotbah. Itu etikanya, mengontrol gerak-gerik. Ya, entah mata, tengok-tengok, tengok-tengok gitu. Ya, terus kebiasaan-kebiasaan itu seperti main handphone, membunyi-bunyikan tangan, itu juga nggak bagus tuh. Ya, nggak bagus. Membunyikan tangan, sering-sering membolak-balik kaki, dan lain sebagainya itu. Itu kan sama itu, tanpa disadari. Meskipun tidak ada niat untuk merusak suasana, gitu. Tetapi ini kan berkaitan etika ini kan eh, cara kebiasaan orang sebetulnya, gitu. Cara kebiasaan orang di sebuah tempat di mana dia berada. Itu kebiasaan dia jadi ke bawah dimanapun dia berada, dia ke bawah tuh. Ya, itu yang pertama. Terus etikanya jangan tidur. Ya, yang kedua jangan tidur. Kalau ngantuk wajar. Tapi kalau tidur, nggak wajar. Kalau tidur ketika mendengarkan khotbah, itu nggak wajar. Tapi kalau ngantuk, nggak wajar. Tapi kalau ngantuk ya, wah, nyam, nyam, nyam. Nah, jadi ada waktu saya bimbing retret di Dhammapada.
Kalau nggak salah, bukan apa-apa lah. Eh, eh, di sini tempat saya. Jadi mungkin kelupaan kali ya. Gitu kan. Suaranya keras gitu. Ya. Tapi saya tegur langsung gitu. Suka nggak apa-apa gitu. Ya, karena memang bicara yang benar. Ya, jadi jangan tidur, kontrol kebiasaan kita ketika mendengarkan ceramah. Itu mungkin kita juga kadang suka lupa ngintip-ngintip WA gitu ya. Nah, sebetulnya begini triknya. Ada sih ketika kita mendengarkan khotbah, sebelum kita mendengarkan khotbah atau datang ke wihara, 30 menit atau 1 jam sebelumnya sudah mewarning. Ya, apabila di agenda Anda satu hari ini ada kegiatan di mana-mana, Anda warning bahwa 2 jam dari sekarang saya tidak bisa diganggu. Nah, itu solusi supaya tangan kita tidak terbiasa main handphone ketika di ruang tidak masalah. Gitu. Ya, karena kalau Bapak atau Romo Ramani ceramah, rasanya tidak enak ya, gitu, tidak elok gitu. Kalau ada yang main handphone. Nah, ini yang perlu diingatkan sebelum berdamai di sana. Mungkin ada rasa tidak senang bagi si penerima pesan, nasihat gitu. Dan itu resiko bagi seorang pembicara. Ya, apalagi misalnya eh, mau penyuluhan ya, begitu. Penyuluhan, ya kita juga belajar mendengar mereka, mereka juga harus belajar mendengar si penyuluh, gitu. Jadi pertama itu kontrol kebiasaan kita ketika mendengarkan dhamma, jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Kedua, jangan tertidur, ya. Kalau kontrol tadi maksud termasuk pegang handphone, ya bolak-balik lihat handphone, nah begitu ya. Ya saya rasa mendengar khotbah tidak lama ya, sebentar gitu. Nah ini yang sering terjadi ya. Anda bisa lihat sendiri. Ini yang sering terjadi tidur dan main handphone dan ini etika yang sangat buruk ya menurut saya gitu ya buruk gitu jadi kalau mau solusinya 1 jam sebelumnya sudah diinfokan jangan ganggu saya ya tapi kalau Anda sangat penting sangat urgent Anda harus telepon 1 kali jadi teleponnya digetarin nah kalau ada telepon berarti kemungkinan itu ada urgent nah itu lain halnya ya gitu jadi harus kasih kode jadi kita juga mengajarkan orang belajar mendengarkan orang lain, gitu ya. Jadi kita mengajarkan orang nih, dia juga belajar untuk mendengarkan orang lain nantinya, gitu. Jadi secara nggak langsung nih Anda memberikan pesan seperti itu, nanti dia juga feedbacknya akan begitu. Itu juga terobosan yang bagus sebetulnya, walaupun sulit dilakuin karena kebiasaan orang itu susah diubah, gitu. Apalagi anak muda. Ya kalau anak muda dibilangin bisa ngambek nggak mau ke wihara. Gitu kan. Ada tuh anak muda di mana tuh ya, gara-gara HP gitu kan. Ya saya sih nggak peduli ya begitu. Karena daripada dia akan buruk, mendengarkan dhamma tidak hormat, mendingan saya yang dimusuhi. Gitu ya. Saya dimusuhi nggak apa-apa. Gitu. Kira-kira itu yang paling besarnya ya, yang paling umum terjadi, etikanya seperti itu harus diperhatikan. Baik, Bante, berarti antara yang mendengarkan dan berbicara itu dua-duanya emang harus siap ya Bante ya untuk Harus ya, memberikan dan menerima damai ya Bante. betul. Baik Bante, selanjutnya saya akan kembalikan ke Ci Cynthia. Ci Cynthia saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Romaser. Ya, Bante, melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Bante. Setelah kita mendengarkan dengan baik dan seksama, terus bagaimana cara etika kita untuk bertanya, Bante? Hmm. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Memang di dalam Dhamma juga kan Sang Buddha pernah mengatakan, eh, jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh menyinggung. Ya, jadi jangan menyinggung pertanyaannya, jangan menyindir pertanyaannya, begitu. Itu etika juga.
Etika dalam bertanya, jangan menyinggung, jangan menyindir. Meskipun mungkin kita tahu dia itu kurang bagus, kurang baik, kurang oke, ya. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Itu dalam beretika. Nanti bisa salah asumsi, ya. Nanti yang kita tanya jadi ikut ke distract. Oh, jadi dia menerka-nerka gitu. Ini jangan-jangan si ini, si A, si B, si C gitu kan. Jadi betul-betul tidak menyinggung. Tetapi kalau pertanyaan Anda ternyata membuat orang lain tersinggung, tetapi Anda tidak punya tujuan untuk menyinggung, itu sudah derita orang itu. Ya, ingat ya. Kembali ke cetana, niatnya. Ya, kalau kita mau bertanya tentang orang jahat, ya orang berperilaku salah, suka ini, suka ngomong ini, ya kalau kita niatnya tidak menyinggung nggak masalah sebetulnya sih. Gitu, nggak masalah. Tapi memang tidak niat untuk menyinggung, tetapi memang ingin bertanya. Gitu. Tapi kalau memang niat untuk menyinggung, mengkritik orang lain dengan pertanyaan, nah itu etika yang sangat buruk sebetulnya. Nah, tapi kalau kita bertanya tentang sikap dan perilaku, terus ada orang mendengar lalu dia tersinggung, nah itu sudah deritanya dia, gitu. Kita nggak peduli ngurusin orang lain, gitu. Ya, kita ngomong apa adanya kan, gitu. Jadi kita tanya Bante begini begini begini, oh Bantenya jawab seperti ini misalnya. Nah, itu ada yang mendengar tersinggung, nah itu urusannya mereka, itu ya urusan mereka. Nah, ini makanya etika ini sangat penting ya. Berguna untuk bagi yang bertanya, berguna bagi untuk yang ditanya, gitu. Jadi kalau yang bertanya tidak punya beban, karena tidak punya niat yang buruk, ya kan? Tapi kalau kita punya niat yang buruk, itu jadi beban. Ucapan saya nyakitin dia nggak ya tadi dia, gitu. Padahal saya cuma nanya doang, gitu kan. Itu kalau kalau memang ada unsur niat yang nggak baik gitu. Jadi dia ada kesengajaan. Nah ini sangat penting ya. Ya bertanya pertama pertanyaannya jangan menyinggung atau mengkritik orang lain. Terus kedua, bertanyalah dengan atas dasar cinta kasih. Itu itu etika dalam bertanya. Karena ada ketika orang bertanya itu sambil emosi itu. Atau yang bertanya itu ngeritik si romonya atau ramaninya atau bikunya itu. Atau nyindir, nyindir bikunya. Ini Bante Sena, Bante, dia nggak sebut nama Bante kan misalkan. Ini Bante, ada Bante yang suka naik motor, gitu kan. Kira-kira dalam winaya boleh nggak? Gitu kan. Dalam winaya emang nggak ada larangan naik motor, sah-sah saja silakan naik motor, naik mobil. Memang nggak ada di dalam aturan winaya, gitu kan. Tapi pertanyaannya jangan dengan kebencian, gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang benci dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ya, atau karena latar belakang dendam, ya. Jadi memang ini perlu kita perhatikan ketika berceramah, kita mengingatkan umat, bertanyalah atas dasar cinta kasih, bertanyalah sesuai dengan kebutuhan, ya, itu etika juga, bertanya dengan kebutuhan. Terus ketika bertanya, ya sedikit tersenyum, itu juga termasuk etika. Sedikit tersenyum, menatap mata si apa yang ingin ditanya. Jadi jangan jangan bertanya matanya keliling-keliling. Eh, Romo, ngomong-ngomong itu apa namanya ada ini di sini gitu ya. Matanya keliling-keliling gitu ya. Nah, itu sih yang perlu diperhatikan. Bertanya dengan atas dasar cinta kasih, ya, terus juga apa namanya, jangan bertanya menyinggung atau mengkritik orang lain, karena memang nggak ada gunanya juga sih, gitu ya, nggak ada gunanya. Hidup kita jadi menderita nanti dengan pertanyaan-pertanyaan. Walaupun kita sekedar bertanya, tetapi dorongannya karena mengkritik, ya itu nggak bagus sih sebetulnya. Begitu. Saya pun kalau bertanya, ya bertanya atas dasar ketidaktahuan saya. Itu. Betul-betul saya tanya, meskipun pertanyaannya receh. Itu. Pertanyaannya receh, nggak berbobot. Ya, misalnya begini, saya pernah diskusi dengan salah satu biku senior. Bante, bagaimana kalau ada biku
ada biku yang suka main game. Ya ini kan receh kan sebetulnya. Tetapi kan apa jika dibiarkan juga menjadi noda gitu. Menjadi noda. Memang main game nggak ada di Winaya gitu. Tetapi kan secara etika, kemasyarakatan itu juga nggak bagus gitu loh. Misalkan biku jalan di depan umum, teriak-teriak, "Hei, apa kabar?" Gitu. Itu juga nggak bagus, ya kan? Atau bertanyanya dari jarak jauh gitu sambil teriak-teriak, itu juga etikanya nggak bagus. Nah, jadi jarak jarak bertanya juga nggak boleh terlalu jauh ya, itu etikanya begitu. Ya, apalagi biku yang nggak boleh teriak-teriak. Ya, hmm. Nah, Baik, kira-kira Bante. Terima kasih Bante. Jadi pokoknya kita tanya dengan sikap yang sopan, tidak boleh teriak-teriak ya Bante ya. ya Betul. nggak ada Dan tidak gasnya ya, nggak ada gasnya gitu. pakai gas Bante. Cuma pakai semprotan, oh enggak ya. Oke, baik Bante. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan Ciros, dipersilakan. Ya, baik Bante. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bante, bagaimana sih menurut pendapat Bante yang dimaksud dengan moderasi beragama? Seperti itu, Bante. Mm-mm. Nah, menurut Cik Rosa, apa kata moderasi itu? Moderasi kita menghargai perbedaan, Perbedaan apa? ya baik pendapat maupun tentang agama, seperti itu, Bante, banyak hal. Ya, sebenarnya moderasi itu kan bersikap apa ya? Jalan tengah ya. Itu. Moderasi itu sebetulnya bersikap jalan tengah terhadap apapun. Nah, cuman ini dikecilkan terhadap agama. Moderasi beragama. Jadi jalan tengah. Kita tuh nggak pro ke sana, nggak pro ke sini gitu. Ya, pro ke sana, pro ke sini. Itu namanya moderasi. Tidak ngejelekan agama kita, juga tidak menjelekan agama orang lain. Ketika kumpul dengan agama kita juga nggak ngejelekin agama orang lain. Itu termasuk moderasi juga, ya. Nah, ini yang perlu kita gaungkan ya kepada umat Buddha, ya bahwa moderasi itu jangan pernah ngomongin agama orang lain. Itu itu moderasi menurut saya oke. Selama kita ngomongin agama orang lain, itu bukan moderasi. Kita menganggap agama Buddha the best. Bagi mereka kan tidak. Atau bagi kita agama Buddha, bagi kita agama mereka kurang bagus, tapi bagi mereka the best, the best, the best, kan begitu. Jadi di sini konteks buruk dan baik masih ambigu, ya. Jadi kita nggak ada hak untuk ngomongin agama sebetulnya, ya karena agama itu urusan kita pribadi. Nah, ini yang sering terjadi adalah ngomongin agama sehingga ke 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 apa sehingga moderasinya ini tidak berjalan karena masih ada ngomongin, khususnya ngomongin yang buruk. Ya, kalau ngomongin yang buruk, moderasinya nggak ketemu. Gitu. Kalau moderasinya ngomongin yang baik, ya ketemu. Ya, umumnya sih karena memang ya dari agama Buddha sendiri kan kadang kita menemukan juga, oh agama Buddha paling the best. Hanya Buddha lah yang mengangkat seseorang lahir di mencapai pembebasan nibbana. Itu betul menurut kita. Dan sangat betul itu menurut agama kita. Tetapi kalau kita gaungkan ini ke agama yang lain, nggak bisa. Dan begitu pun dengan agama orang lain menggaungkan kepada kita. Ya itu kan mental juga. Gitu. Jadi semua insan ya yang saat ini beragama, semua punya sudut pandang masing-masing. Ya kalau dibilang sama, saya nggak cocok. Gitu. Secara pribadi, kalau semua agama cocok, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya karena bukan seperti makan nasi goreng kan. Gitu. Ya, ini tentang moderasi. Nah, jadi itu saya memandang, memahami bahwa moderasi itu jalan tengah. Ya, tidak
tidak terombang-ambing. Ya kita, ya mereka. Itu jalan tengahnya. Itu moderasinya begitu. Cuman digabungin ke zaman sekarang, moderasinya itu sepertinya ya seperti ditambah, seperti pendekatan. Nah, pendekatan terhadap agama A, B, dan C, dan D. Itu. Ya, jadi moderasinya sepertinya lagi mau mengajarkan bahwa ini loh umat Buddha, ini loh agama Kristen, oh ini agama Islam, oh ini agama Hindu. Itu sepertinya saling mengenalkan. Ya, terjadinya kurang moderasi karena masing-masing agama ini kurang mengenalkan, kurang kurang mengenalkan kepada generasi muda ya agamanya sendiri mengenai agama orang lain. Nah, ini kurang. Nah, moderasi itu begitu. Jangan hanya moderasi itu di lingkup orang dewasa. Ya, jadi moderasi itu dimulai dari yang paling kecil. Ya, sampai saat ini saya suka dikatain botak, 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 botak. Ya, karena mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti. Dari orang tuanya mungkin juga tidak memberitahu bahwa ada agama lain selain agamanya. Gitu. Nah, ini moderasi seperti ini harus dikenalkan, harus diajarkan dari mulai kecil. Kalau sudah dewasa itu beda lagi, pola pandangnya beda lagi. Ya, seperti yang 2 hari yang lalu saya beli bunga. Ya, saya dibilang botak, 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 jarak dekat lagi. Ya, botak, botak. Ada ibunya padahal, ada ibunya. Nah, saya ada kapi ya. Saya tanya, kamu ada dana? Ada Bante, berapa? 100. Kasih dia 100. Diem. Jadi, saya diam. Ya, itu salah satu moderasi saya juga. Ya, pendekatan, saya jalan tengah, nggak usah marah, nggak usah negur. Ya, oh, kamu nggak ngeliat saya botak ya? Memang botak, jadi ngapain kita marah? Tuh, ya. Kalau kita botak, dikatain botak ya sudah, meskipun ada perasaan kayak nggak nyaman gitu ya. Ngapain ini anak orang tua nggak dididik kali ini anaknya paling begitu kan? Ya udah, nih uang jajan, ayo sana jajan daripada kamu buruk nanti. Gitu. Jadi moderasi agama itu jalan tengah ya, Bu Rosa ya. Jadi nggak lagi menjelekan, nggak lagi ngomongin gitu. Kalau masih ngomongin agama itu, ini versi saya ya, kurang sempurna moderasinya. Justru moderasi itu jalan tengah gitu. Diajak ketemu, ya jalan. Sudah. Diskusi masalah kesamaan sebetulnya sih nggak ada. Gitu. Ya mirip-mirip tipis lah. Ya, mirip-mirip tipis. Ya, kalau semua agama bilang sama ya bisa menclok-menclok ntar, ya kan? Oh, yang agama Buddha nanti gampang pindah ke yang lain. Yang lain juga pindah ke agama Buddha. Jadi dianggapnya sama. Buktinya nggak sama kan? Kalau sama, suruh pindah juga nggak akan mau. Oh, ini sama tujuan kita satu. Ya kalau sama ya pindah aja gitu kan sama juga gitu kan. Tapi kan enggak. Nah, jadi untuk moderasi agama ngomongin agama itu agak susah. Ya mau disatuin nggak akan bisa bersatu sebetulnya ya. Karena semua orang kan punya hak untuk memperkuat keyakinannya masing-masing. Nggak bisa. Nah ini yang sering terjadi. Ya, jadi pemahaman-pemahaman moderasi agamanya ini seperti apa? Ya, cuman program-program sama ini itu yang nggak maksimal. Ya, faktanya di lapangan ya masih ada yang belum memahami agama orang lain. Itu di lapangan loh, Kak. Ya kan? Mungkin Rama nih ya ngalamin juga. Faktanya begitu. Coba Rama Surya botak. Ya, terus Cynthia botak. Bu Rosa botak. Cia ya udah biasa gitu kan. Jalan dah sono ke yang minim pengetahuan. Ya, kita juga dibilang botak, botak, botak. Itu. Ya, jadi memang pengenalan moderasi beragama ini harus dari kecil.
ya dari kecil. Jadi kalau punya anak dikasih tahu. Di Indonesia anak-anakku ada 6 agama atau 5 agama, tapi di luar itu masih banyak anak-anakku. Gitu. Ini ada agama apa misalnya di Sunda Wiwitan juga beda lagi tuh, suku Tengger juga beda lagi tuh, suku Baduy juga beda lagi tuh. Semua punya keyakinan masing-masing. Suku Dayak juga punya keyakinan masing-masing, suku Rimba juga punya keyakinan masing-masing, ya, Yamat Hitam juga punya keyakinan masing-masing. Masa semua harus samain sama yang lebih kuat kan nggak mungkin. Nah, ini moderasi agama harus dikenali dari masih dini, gitu, ya. Karena ini yang paling penting. Jadi kalau mereka tumbuh besar, kalau tidak diberitahu, makin kacau sudah. Ya, jadi moderasi beragamanya hilang. Ya, tidak, karena satu sama lain nggak kenal, gitu. Yang kenal cuma pentolan-pentolan doang, seperti bikunya sama pemimpin agamanya doang, udah begitu, ya. Itu kira-kira. Ya, berarti saling menghargai ya Bante ya, saling menghargai Hmm. perbedaan. Ya, terima Menghargai kasih Bante. perbedaan. Ya, Ya, ya saya baik. balikan nanti ya. Baik, terima kasih Ciral. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tamania, dipersilakan. Udah tahu ini marah. Ya, baik. Terima kasih, Cynthia. Bante, masih berkaitan dengan moderasi. Jadi, kalau tadi dikatakan moderasi itu sebagai jalan tengah. Nah, ini kan sangat sesuai ya, Bante, dengan apa yang Sang Buddha ajarkan dengan pada kita semua. Jalan tengah adalah menghindari yang ekstrim-ekstrim lah intinya. Nah, terus tadi Bante bilang moderasi beragama itu harus terus digaungkan. Bahkan sejak dini supaya mereka bisa memahami apa sih arti moderasi itu sendiri yang selama ini hanya baru sebatas mengenalkan, ya, baru mengenalkan antara keyakinan satu dengan keyakinan lainnya gitu. Supaya mereka, karena dengan mereka kenal maka akan sayang, tidak timbul pertentangan. Intinya kan seperti itu Bante. Jadi bagaimana cara kita sebagai para Dhamma Duta untuk terus berkesinambungan menggaungkan moderasi ini? Kalau Iya, memang dari sejak dini terus hingga ke yang sekecil-kecilnya supaya kita bisa terus menggaungkan moderasi ini. Terima kasih. iya. Itu aja Bang. Sebenarnya moderasi sebagai pemuka agama itu kompleks, Pak. Masalahnya sangat kompleks sekali. Jadi kita tidak bisa menggaungkan hanya seorang, gitu. Jadi memang kalau mencangkup moderasi beragama, agamanya 6 misalnya, ya 6 itu harus sering kita kumpul dengan orang itu, terus memberitahu, itu cara kita menggaungkan. Kan makanya ada namanya FKUB. Nah, itu juga termasuk sebetulnya demi moderasi. Tapi faktanya, apakah sudah? Apakah belum? Ya kan, begitu. Kita nggak tahu kan. Nah, faktanya masih ada di lapangan yang krisis, ya, krisis penerimaan tentang rumah ibadah. Bahkan umat Buddha pun sangat sulit untuk membangun rumah ibadah. Ya, ini sangat sulit. Ini fakta, bukan bohongan. Ya, bukan bohongan. Ini fakta. Ya, memang di dalam undang-undang ada kebebasan beragama. Ya, tapi kan nggak tahu dah kan begitu. Ini di area Dama aja IMB rumah ibadah sudah mau setahun lebih, udah setahun lebih malah belum keluar-keluar juga. Padahal wiharanya cuma renovasi doang, bukan dari awal. Kayak mau masang listrik lama, berbulan-bulan, ya karena harus statusnya rumah ibadah. Nah ini termasuk juga nih tidak moderasi, ya begitu. Jadi cara kita ya memang harus berdekatan atau mendekati komunitas-komunitas agama lain, ya, secara struktur.
secara terstruktur. Ya, jadi nggak bisa kita cuma sendiri nih, terus pergi ke lapangan, bawa toa. Hei, agama-agama yang selain Buddha, kumpul sini. Oh, nggak begitu. Itu harus melalui sesama pemuka agama. Itu nanti diomongin, baru masukan-masukan kita ini didiskusikan. Harusnya masukan-masukan ini direalisasi, karena memang di lapangan masih seperti itu. Ya, jadi bagaimana hidup hidup dalam kemajemukan ini, gitu ya. Ini sangat kompleks sekali dan ini harus dibantu dengan pemerintah. Ini kita sudah dibantu pemerintah loh, ada Pancasila Negara. Itu sudah dibantu dengan pemerintah, tapi masih aja belum dipraktekkan secara keseluruhannya. Jadi moderasinya kita mulai dari pemuka agamanya. Habis itu baru sedikit-sedikit ya Rama-Rama ini memberitahu pada orang tua bahwa mulailah mengajarkan anak-anak agama-agama di Indonesia ini. Namanya mengenalkan ya, bukan mengajarkan, tetapi mengenalkan minimal simbol-simbol agama orang lain, termasuk pemuka agamanya. Nah itu mungkin di luar sana juga banyak yang nggak paham saya berjubah ini apa. Mungkin dikira orang gila kali ya, begitu. Cuma dikerebongin doang begini, ya kan? Kalau nggak kenal kan bisa saja dibilang stres saya, gitu kan? Nah jadi dari para orang tua juga harus dibilangin, harus dinasehatin. Oh kalau punya anak, anaknya nggak boleh buta, harus melek. Ya melek apa? Melek pengetahuan. Bahwa di Indonesia ini ada berapa agama, 6, apa 5, apa 4, apa 3. Nah, mereka harus tahu. Kalau enggak, nanti ketemu di jalan, ya kasusnya seperti saya. Botak, botak, botak. Nah, bagaimana kalau yang dibilang begitu, yang sudah mencapai kearahatan? Hah, kacau nanti. Ya, kacau. Saya sih cuek aja. Itu ya, cuek. Kalau saya marah nanti emaknya tambah marah. Dan apa gunanya marah, wong botak kok. Itu. Masa botak nggak mau dibilang botak, bilangnya berambut. Salah. Jadi nggak perlu kita marah. Botak, kurus, nah, gitu kan. Nah, kira-kira itu ya cara pendekatan kita untuk moderasi agama. Pertama sesama pemuka. Kedua, ya memang dari intern kita. Kita juga mengenalkan simbol-simbol agama orang lain agar umat kita juga tidak fanatik. Tidak fanatik di sini dalam artian dia ini punya pemahaman, gitu loh. Kalau dia sudah punya pemahaman, dikasih pemahaman agama yang lain, juga dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Kenapa banyak anak sekarang terpengaruh? Ya karena orang tuanya tidak mengajarkan moderasi. Gitu, orang tua tidak mengajarkan moderasi. Pas sudah gede pacaran, ya sudah susah, ya. Dan meskipun dia sudah mengerti agama, ya dia menikah hanya formalitas. Tapi secara batiniahnya dia sudah Buddhis. Fisiknya agamanya lain, tetapi batinnya Buddhis. Ya, ada yang kayak gitu ya, ada. Ya, kira-kira itu ya. Ya, baik Bante. Terima kasih. Jadi pada dasarnya moderasi itu terus digaungkan secara bertahap, berkesinambungan Ya, dan bersinergi satu dengan lainnya ya Bante. ya Baik, betul, terima sangat kasih. betul. Kalau cuma Kasih banyak Bante. sepotong-potong nggak bisa. Ini PR kita. Bukan berarti kita ngurusin orang lain, tapi ini PR ketika ketemu seperti itu. Ya. Baik Bante, terima kasih. Silakan Ya, kepada Cynthia untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ramania ya. Eh, sudah
terjawab semua 4 pertanyaan dari kami, Bante. Terima kasih banyak telah membantu untuk tugas kali ini, dan semoga apa yang didapat kali ini benar-benar sangat bermanfaat untuk kita dan nantinya juga akan untuk orang lain juga. Baik, Bante, terima kasih. Kami tutup dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Wandami, Bante. Ah. Andami Bante.